Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Bijak Refleksi, dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat. Itu adalah nikmat yang paling utama, dan saya doakan sedulur semua tetap semangat dan tetap sehat dalam menjalani aktivitasnya. Dan di channel Karseno Bijak Refleksi adalah channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri, yang tentunya yang saya sarankan adalah dalam menjalaninya adalah pada sore hari. Dan cek juga tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri di deskripsi channel Karseno Bijak Refleksi. Itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya buat juga, yaitu berbagai macam tutorial untuk terapi pijat mandirinya ataupun pijatnya. Dan pada tutorial kali ini yaitu saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi pinggang, punggung, dan leher kaku yang dirasa sampai ke tangan, yang banyak sekali diderita oleh pasien-pasien saya. Ini untuk terapi mandirinya. Dan pada tutorial sebelumnya juga telah saya buat juga, yaitu cara mengatasi leher dan bahu kaku. Dan pada tutorial kali ini akan saya lengkapi terapi mulai dari awal. Seperti apakah untuk terapi menangani rasa sakit pada bahu dan leher? Langsung saja sebelum ke tutorial, seperti biasa, untuk dapat terus mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Bijak Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Pada dasarnya nyeri bahu ataupun nyeri leher itu dirasakan sekali dari leher hingga ke bahu. Ini sering sekali itu diakibatkan oleh kegiatan yang sering sekali menunduk yang biasa dilakukan. Diantaranya adalah dengan bermain gadget, dengan kita bermain HP ataupun handphone setiap hari, dengan kita posisi yang menunduk, itu akan mengakibatkan kekencangan pada bagian otot leher belakang, terutama yaitu sampai ke bahu. Dan ada juga yang mengalaminya yaitu setelah bangun tidur, itu akibat dari salah tidur, posisi tidur kita, karena untuk tulang belakangnya itu tidak lurus, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari otot di bagian leher belakang kita, terutama yaitu di otot besarnya, sehingga mengalami kekencangan. Karena dengan posisi tidur adalah posisi yang tidak sadar, ataupun kita dalam menjalankan aktivitas ini adalah posisinya yaitu tidak sadar, sehingga kita tidak bisa mengaturnya. Oleh karena itu di tutorial kali ini saya membuat yaitu peregangan ataupun relaksasi, bahkan bisa menyembuhkan ketegangan-ketegangan yang terjadi pada bagian otot leher sampai dirasa ke bahu, bahkan sangat sering sekali dirasakan yaitu rasa sakit sampai ke tangan. Ini akibatnya adalah dari berbagai macam hal tersebut yang telah saya utarakan di atas. Oleh karena itu saya buatkan tutorial di tutorial terapi kali ini, yaitu terapi untuk mengatasi bahu dan leher yaitu terasa kaku. Ini adalah untuk merelaksasi, bahkan bisa menyembuhkan. Lakukanlah terapi ini, terapi fisioterapi untuk leher dan belikat dan punggung kali ini, lakukanlah 4-6 minggu sebagaimana pada tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu untuk lebih memaksimalkan. Apabila sedulur semua mengalaminya, jalankanlah terapi ini secara maksimal saja. Lakukanlah 4-6 minggu agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh sedulur semua. Namun untuk menjalani terapi-terapi ini ataupun terapi pijatnya, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian dimaksimalkan dalam menjalani terapinya. Ini adalah untuk merelaksasi
dan meringankan, bahkan bisa mengobati sakit yang diderita oleh sedulur semua. Jalankanlah terapi ini tahapan-tahapannya, dan saya harapkan dalam menjalani terapi ini jangan ada yang tertinggal. Lakukanlah untuk terapi bahu dan leher kaku ini kurang lebih yaitu dengan 10 kali gerakan, itu untuk lebih memaksimalkan itu adalah minimalnya, dan lakukanlah 3 kali repetisi secara berulang. Namun untuk menjalani di awal-awal, jalanilah relaksasi terlebih dahulu, kemudian barulah menjalani untuk terapi pada leher dan bahu kaku untuk kali ini. Dan lakukanlah sebelum terapi ataupun sesudah terapi, itu adalah relaksasi agar otot-otot kembali kendur dan tidak terjadi kekencangan, sehingga aliran peredaran darah juga lancar di tubuh kita. Karena untuk tutorial kali ini adalah merelaksasi ataupun mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan untuk penyakit yang ada di leher sampai ke punggung. Oleh karena itu saya sarankan adalah jalanilah secara kontinu saja. Dan tidak lupa juga, sering sekali saya ingatkan bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Karena di dalam channel Karseno Pijat Refleksi itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari setelah beraktivitas, dan sebelum dan sesudahnya menjalani terapi ataupun pijat mandirinya, relaksasilah terlebih dahulu. Karena untuk merelaksasinya itu adalah untuk melemaskan dahulu otot-otot yang terjadi kekakuan, sehingga dalam menjalani terapi ataupun pijatnya itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak terjadi kekencangan. Kemudian kita lakukan yaitu langsung kita lakukan pemijatan ataupun terapinya. Itu akan mengakibatkan bukan hasil baik yang didapat, malahan justru sebaliknya. Oleh karena itu sering sekali saya sarankan atau sering sekali saya utarakan, sebelum melakukan terapi pijat itu lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu untuk melepaskan otot-otot yang terjadi kekencangan. Setelah kita beraktivitas, barulah kita melakukan terapi ataupun pijatnya. Dan pada tutorial kali ini keseluruhannya adalah untuk merelaksasi ataupun untuk meregangkan otot yang terkhusus di daerah leher dan daerah bahu. Dan untuk setiap gerakan-gerakannya ataupun setiap gerakan-gerakan ini adalah untuk merelaksasi bagian bahu dan bagian otot leher. Dan lakukanlah secara kontinu saja untuk memaksimalkan dalam terapinya. Dan saya awali yaitu untuk meregangkan dulu bagian otot leher dan otot bahu, barulah saya masuk ke titik inti. Untuk titik intinya sendiri yaitu ada di tengah, dan di awal dan di akhir itu adalah untuk relaksasi terlebih dahulu. Ini adalah titik intinya, yaitu kita letakkan tangan satunya di belakang kita, kemudian kita pandangkan ke depan, lalu kita tarik dengan menggunakan tangan yang satunya, tahan kurang lebih 5 hingga 10 kali hitungan ataupun 10 kali detik. Kemudian setelah pandangan ke depan, kita pandangan ke bawah lalu kita tarik, kemudian pandangan ke atas lalu kita tarik juga. Lakukan juga seperti halnya yang pertama, yaitu 5 hingga 10 detik kita tahan. Kemudian lakukanlah pada bagian kanan dan kiri di keduanya, karena di keduanya itu mengalami kekakuan pada otot leher dan bahu. Lakukan juga ke
kegiatan ini ataupun gerakan ini 3 hingga 5 kali sesuai dengan kebutuhan kita. Maka dari itu, untuk melakukan kegiatan ini adalah lakukanlah secara kontinu saja agar dapat memaksimalkan dalam terapinya. Untuk gerakan inti ini juga dapat dilakukan secara langsung, namun saya sarankan untuk menjalaninya adalah direlaksasi terlebih dahulu agar otot-otot yang ada di leher dan bahu itu akan relaksasi terlebih dahulu, barulah kita lakukan untuk ke titik inti yang satu ini. Pada dasarnya untuk titik ini lakukanlah untuk berulang kali, itu tidak juga masalah, namun saya sarankan lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu untuk titik ini, karena ini adalah di titik utamanya. Ini sangat terasa sekali dari otot leher hingga ke bahu, karena dengan gerakan satu tangan di belakang dan kita menarik bagian otot leher itu lebih memaksimalkan. Dan ini adalah relaksasi akhir dalam setiap gerakan ataupun di dalam setiap terapi. Ini saya lakukan relaksasi air seperti ini untuk meregangkan otot-otot juga yang telah kita lakukan terapi untuk bahu dan untuk lehernya. Dan semoga di tutorial kali ini bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah tutorial pijat dan terapi untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa cek juga tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karsiono Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua, dan saya sarankan dalam menjalaninya adalah sore hari. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karsiono Pijat Refleksi dan mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.